Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Said Syawal, mahasiswa PG Guru Tertentu BED 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 25404132294. Pada hari Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melakukan video pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 23 Aceh Timur pada mata pelajaran matematika dengan judul perbandingan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada sahabat sekaliannya yang Bapak hormati, Pak sayangi, kepada anak-anak ibu Bapak semua. Hari ini bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kita ambil keberkatan pada pembelajaran hari ini adalah sama-sama kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh dua kelas kita bersama. Saatnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Pak yang mau Pak cintai, marilah kita hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak mohonkan semua siswa-siswi untuk berdiri. Semua siswa berdiri. Indonesia, bangsa
mengkaji materi supaya dari sedikit tersebut terkumpul menjadi banyak. Belajar itu tidak langsung bisa, tapi kita adalah belajar itu dari pertama, mulai atas hal yang kecil, kemudian kita memahami pada hal yang lebih besar. Anak-anak Bapak kami subhanallah Pak semua, tolong didengarkan absensi. Hadir semua? Hadir. Kita absensi dulu. Alqiyah, Nayatul Hikmah, Siti Aminah, Muhammad Al-Dafa, Muhammad Al-Dafi, Hadayana, Syakira, Putri Balkis, Arika, Nurul Azmi, Inan, Nur Fazilah, Nadifa Zamira, Yusriatul Usra, Musfirah. Kita menyepakati dulu kesepakatan kelas kita. Pertama adalah dalam hal keadaan di kelas, perlu yang pertama berakhlak baik dan santun, belajar dengan giat, saling menghargai, menjaga kebersihan kelas kita, mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Hari ini Bapak akan memberikan materi matematik untuk perbandingan. Sini kita akan membandingkan suatu masalah berdasarkan angka. Sebelum kita mempelajari tentang perbandingan, mungkin Bapak semua pernah belajar tentang pecahan kelas 4. Pernah belajar pecahan? Pernah. Misal Bapak menyebutkan pecahan 1/2. 1/2 adalah pecahan. Kemudian pecahan tersebut itu bernilai kecil. Seandainya Bapak berikan pecahan 2/4, pecahan 2/4. Mungkin di kelas 4 dulu pernah kita pelajari cara menyederhanakan pecahan. Angka 2 di sini, kemudian angka 4 yang di bawah, ini penyebut 4. Pembilangnya 2. Ya, kita pernah menyederhanakannya, yaitu dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan angka 2. Di mana apa angka 2? Kan begitu. Angka 2 kita peroleh FPB, faktor persekutuan terbesar. Artinya apa? Yang habis membagi angka 2 dan angka 4 adalah 2. Jadi kita bagikan dengan 2, hasilnya 1. Kemudian ini kita bagikan dengan 2, hasilnya 2. Cara membagi ini adalah yang kita gunakan untuk melihat materi atau mempelajari materi perbandingan nanti. Ini apa? Di materi perbandingan kita juga menggunakan pembagian. Pembagian tersebut adalah angka yang akan
angka pembaginya harus sama. Di sini angka pembagi berapa? 2. Kenapa angka 2? Karena angka 2 FPB dari 2 dan 4. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan tematik. Pertanyaan ini adalah Ani punya 1 buku dan Budi punya 2 buku. Ini dapat kita lihat yang paling banyak buku siapa? Budi bukunya 2. Ani bukunya 1. Artinya apa? Kalau si Ani punya 1 buku, si Budi punya 2 buku. Bagaimana perbandingannya? Inilah kita pelajari ini. Jadi perbandingannya kita lihat 1 banding 2. 1 banding 2. Kemudian ada 2. Yang kedua, jika nanti mereka punya masing-masing 5 buku, jadi makna masing-masing adalah tidak kurang, tidak lebih, sama-sama memiliki 5 buku. Apakah perbandingannya tetap sama? Ini kita lihat hari ini. Dan nanti bagaimana kita dalam itu mencari nilai perbandingan pada masalah matematik nanti yang Bapak yang kita tadi hari ini. Jadi untuk sementara dulu nomor 2 ini perbandingannya sama. Jadi perbandingannya 5 dan 5. Atau bisa juga kita katakan 1 dengan 1. Kalau si A 1 buku atau si Ani 1 buku, si Budi juga 1 buku. Kalau 5 dengan 5. Bagaimana cara kita selesaikannya? Cara kita selesaikannya nanti Bapak akan menyampaikan. Kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pertama kita menganalisis kesamaan 2 atau lebih perbandingan menggunakan berbagai cara. Kedua, kita akan mengevaluasi kebenaran suatu pertanyaan matematis tentang perbandingan. Ketiga, menyajikan hasil. Ini terakhir nanti, menyajikan hasil analisis sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Penilaian. 1. Penilaian sikap. 2. Penilaian keterampilan. Ketiga, penilaian pengetahuan. Ini yang dinilai nanti ya. Karena ada penilaian sikap, bagaimana sikap siswa-siswa Bapak nanti, kemudian keterampilannya, kemudian penilaian pengetahuan. Nah, di depan ada gambar buah-buahan. Ada yang tuh ini buah apa? Apel, pisang. Yang merah apel, yang kuning ini pisang. Nah, ini kita lihat. Jumlah apel berapa? 5. Nah, jumlah buah apel ada 5 ya. 5 biji. 5 buah. 5 buah apel. Jumlah pisang 7. Ini menulis perbandingan. Gimana kita cara menulis? Ini banyak apel per banyak pisang, atau banyak apel dibanding dengan banyak pisang. Jadi ada 5 apel banding dengan 7 pisang. Jadi siapa yang banyak? Pisang. Berapa jumlah pisang? 7. Apel 5. Kita baca 5 banding 7.
video untuk materi kita hari ini. Kita lihat, mari perhatikan bersama. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang soal matematika kelas 6 SD bab perbandingan dan kunci jawabannya. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Rudi berusia 14 tahun, sedangkan usia ayahnya adalah 35 tahun. Berapakah perbandingan usia Rudi dan usia ayahnya? Pembahasan. Diketahui usia Rudi sama dengan 14 tahun, usia ayah sama dengan 35 tahun. Tanya perbandingan usia mereka. Jawab. Untuk mengerjakan soal perbandingan seperti ini, maka umur Rudi banding umur ayah. Umur Rudi tadi berapa? 14 tahun. Usia ayah yaitu 35. Maka untuk mengetahui perbandingan antara usia Rudi dan usia ayah, sama-sama kita bagi 7. Maka 14 dibagi 7 yaitu 2, 35 dibagi 7 yaitu 5. Maka perbandingan usia Rudi dan usia ayah yaitu 2 banding 5. Lanjut kita ke soal yang kedua. Nah, ini soal pertama. Berapa perbandingannya tadi? 14 dan 35. Perbandingan nilai umur Rudi 14 tahun. Rudi 14 tahun. Kita baca bersama ya. Rudi berusia 14 tahun, sedangkan usia ayahnya adalah 35 tahun. Siapa yang lebih tua? Ayah. Tentu lebih tua ayah daripada anak ya. Nah, ayah berusia 35 tahun, Rudi 14 tahun. Pertanyaannya, berapakah perbandingan usia Rudi dan usia ayah? Ini dijelaskan, usia Rudi 14 tahun, usia ayah 35 tahun. Yang ditanya perbandingan. Inilah yang ditanyakan berbanding. Bagaimana tentang perbandingan? Tadi angka 14 dan angka 35 FPB-nya atau bisa dibalikan, sama-sama dibagi dengan 7. Pembaginya adalah 7. Dari mana 7? Adalah faktor persekutuan terbesarnya adalah angka 7. Sama-sama dibalikan dengan 7. 14 bagi 7 2. 35 bagi 7 5. Di berapa perbandingan umur ayah dan umur Rudi? Umur ayah dengan umur Rudi berapa perbandingan? 2 banding 5. Yang jawabannya adalah 2 banding 5. Paham? Paham. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. 2 banding 5. Lanjut kita ke soal yang kedua. Perbandingan usia Nisa dan Elsa adalah 4 banding 8. Jika usia Nisa adalah 20 tahun, maka berapakah usia Elsa? Langsung saja kita ke pembahasan. Diketahui perbandingan usia Nisa dan Elsa sama dengan 4 banding 8. Usia Nisa 20 tahun. Ditanya usia Elsa. Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan rumus yaitu buka kurung usia Nisa bagi perbandingan Nisa tutup kurung dikali perbandingan Elsa. Maka
buka kurung 20 dibagi 4 tutup kurung dikali 8. Nah, kita bagi dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 20 dibagi 4 yaitu 5 dan dikali 8 sama dengan 40. Maka usia Elsa adalah 40 tahun. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal nomor 2 berbeda dengan soal nomor 1. Nomor 1 yang ditanyakan nilai perbandingan. Yang disuruh itu nilai perbandingan. Nomor 2, coba kita lihat. Kita ulangi. Perbandingan usia Nisa dan Elsa. Nanti duluan diketahui perbandingan, baru diketahui umur. Umur si Nisa 20 tahun. Maka berapakah usia dari si Elsa? Jadi yang ditanyakan di sini tahunnya. Kalau soal yang nomor 1 tadi yang ditanyakan perbanding dari tahun, jumlah tahun ditanya perbandingan. Sekarang dari perbandingan disuruh tentukan sama kita adalah usia. Kita lihat. Usia Nisa 20 tahun. Usia Nisa 20 tahun. Perbandingan pertama, perbandingan usia Nisa 4:8. Jadi dari angka ini kita dapat lihat siapa yang lebih tua umurnya. Yang menilai adalah si Elsa. Yang ditanya, yang diketahui usia Nisa 20 tahun. Jadi kira-kira nanti usia si Elsa lebih tua atau lebih muda dari si Nisa? Lebih tua. Kenapa? Karena perbandingannya bernilai 8. Coba kita lihat cara menentukan nilai umurnya. Pertama, yang ditanyakan usia Elsa. Yang kita jawab pertama dulu, kita tulis pernyataannya usia Nisa. Berapa anak usia Nisa? 20. Perbandingan Nisa 4 banding 8. Si Nisa perbandingannya 4. Kemudian dikalikan dengan perbandingan Elsa. Berapa perbandingan umur Elsa? 8. Kita ada angka 20, kita bagikan dengan 4. 5. Kemudian kali dengan 8. Jadi 5 kali 8 adalah 40. Ini sesuai ya. Sesuai umur si Elsa itu lebih tinggi umurnya 40 dibandingkan Nisa. Berarti berapa usia Elsa? 40 tahun. Mengerti? Bisa bisa dimengerti, bisa ya. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Rizi memiliki permen berjumlah 63. Dini memiliki 45 permen dan Dana memiliki 81 permen. Berapakah perbandingan permen mereka bertiga? Langsung saja kita ke pembahasan. Diketahui permen Rizi sama dengan 63, permen Dini sama dengan 45, permen Dana sama dengan 81. Ditanya perbandingan permen mereka bertiga. Jawab, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu kita bandingkan Rizi banding Dini banding Dana. Maka kita lihat dari angkanya ini, kita bisa bagi dengan 9. 63 dibagi 9, 7. 45 dibagi 95. 81 dibagi 9, yaitu 9. Maka perbandingan antara permen Rizi, Dini,
dan dana adalah 7:5:9. Sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Soal nomor 3 ini hampir sama dengan soal nomor 1. Yang ditanyakan ini perbandingan. Coba kita baca kembali soalnya. Rizi memiliki permen berjumlah 63. Dini memiliki 45 permen. Dan Nana memiliki 81 permen. Berapakah perbandingan permen yang mereka bertiga? Kita lihat dulu, ada 63. Rizi 63. Kemudian permen Dini 45, permen Dana 81. Ditanya perbandingan permen bertiga. Nah, ini kita susun. Pertama sesuai soal. Yang pertama Rizi. Ya, ini. Yang terakhir yang ketiga Dana. Nah, ya kita ikuti Rizi. Rizi berapa nilai? Berapa jumlah permen? 5. Ini 45. Dana 81. Biar baru kita selesaikan perbandingannya. Nilai perbandingan. Ada angka 63, ada 45, ada 81. Sebagaimana di soal pertama tadi, kita juga di sini menentukan satu angka. Angka tersebut habis membagi 63, habis membagi 45, habis membagi 81. Jadi angka yang kita gunakan faktor persekutuan terbesarnya, ya. Kita menggunakan angka 9, angka 63, angka 45, angka 41. Bisa pembaginya adalah 9. 63 dibagi 9 7. 45 dibagi 9 5. 81 dibagi 9 9. Jadi hasil perbandingannya, perbandingan permen mereka bertiga adalah 7 banding 5 banding 9. Anak-anak semua, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, sesuai dengan materi tadi. Lembar kerja peserta ini diisikan masing-masing siswa, diisikan oleh masing-masing siswa, diisi dengan benar. Tetap semangat, kan?
Di LKPD ini ada kolom yang harus diisikan ya, tunjuknya ada yang kolom harus diisikan ini semua diisikan. Paham? Sudah selesai? Siap? Siap.
3. Jadi tadi sudah diisikan LKPD dan cara bersama LKPD-nya. Jawaban dari anak-anak Bapak semua benar. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang perbandingan. Di sini ada pengertian perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah cara membandingkan dua jumlah atau lebih dengan satuan yang sama. Perbandingan adalah cara membandingkan dua jumlah atau lebih, bisa dua atau lebih, dengan satuan yang sama. Contoh, jumlah apel dan jeruk adalah 2 apel dan 3 jeruk. Artinya setiap 2 apel ada 3 jeruk. B. Kesamaan perbandingan senilai. 2 perbandingan dikatakan sama atau senilai jika nilainya sama meskipun angkanya berbeda. Ulangi. Kesamaan perbandingan, 2 perbandingan dikatakan sama jika nilainya sama meskipun angkanya berbeda. Kita lihat contoh. Ada 3 cara menganalisis kesamaan perbandingan. Yang mana dikatakan perbandingan ini sama. Ini ada 3 cara. Berapa cara? 3 cara dalam menganalisis kesamaan perbandingan. 1. Dengan menyederhanakan. Kita menyederhanakan. Perbandingan dapat disederhanakan dengan membagi bilangan dengan bilangan yang sama. Seperti Bapak di awal tadi mengatakan kita tentukan satu angka yang sama-sama bisa membagi kedua bilangan. Seperti ini. Ini ada 4:6 dibalikan dengan 2. Jadi 4 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? 2. Jadi angka 4 dibagi 2, 2. Angka 6 bagi 2, 3. Jadi 4:6 sama dengan 2:3. Jadi perbandingan 4:6 sama dengan 2:3. Ini cara pertama. Cara kita untuk menentukan kesamaan perbandingan. Nanti dengan cara membagi. Sehingga 4 dibagi 2 ini menghasilkan 2. 6 bagi 2 menghasilkan 3. Mana yang sama? 4:6 sama dengan 2:3. Nomor 2. Selanjutnya kita lihat cara yang kedua. Cara kedua dengan perkalian silang. 2 perbandingan dikatakan sama. Ada 2 perbandingan, ya kan? 2 perbandingan itu sama atau tidak? Ini caranya dengan cara yang kedua. Jika hasil perkalian silangnya menghasilkan sama. Kita lihat. Ini ada misalan. A banding B sama dengan C banding D. Dalam bentuk perkalian ditulis A kali D sama dengan B kali C. Lihat, ini
Ini ada perbandingan 3:5 dan perbandingan 6:10. Kita ingin melihat apakah kedua perbandingan ini sama. Itu dengan cara hasil perkalian silangnya harus sama. Bapak ada angka pertama dulu, ada angka 3 dan perbandingan 5. Kemudian ada angka 6 dan 10. Ini perkalian silang. Perkalian silang. Ini dari mana Pak? 3 kali 10 kita kalikan silang. 3 kali 10 5 kali 6 karena hasil perkalian silangnya sama-sama bernilai 30, maka kedua perbandingan ini yaitu perbandingan 3:5 dan 6:10 tersebut sama. Ini bisa dipahami? Bisa. Yang mana kita lihat sama apa? Yang sama adalah kedua perbandingan ini. Dengan apa? Dengan kita kalikan Yang ketiga, ini ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan gambar atau tabel. Perbandingan dapat dilihat melalui gambar atau tabel. Nah, di sini perbandingan pensil dan buku. Perbandingan pensil dan buku. Pensil ada 2, buku ada 4. Kemudian pensil ada 4, jumlah bukunya lebih banyak, yaitu jadi 8. Berarti dalam kita menentukan perbandingan, yang pertama dengan menyederhanakan, yang kedua dengan perkalian silang, yang ketiga adalah dengan kita menggunakan gambar. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Menyajikan hasil analisis. 1. Menulis jawaban singkat di buku tulis. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara lisan di depan kelas. Ini nanti ada pelajaran menjelaskan di depan kelas. Kemudian menggunakan tabel atau gambar sederhana. Contoh, perbandingan 8:12. Ini angka 8, ini angka 12. Nampak kan? 8:12 sama dengan 2:3. Karena keempat bilangan ini karena hasilnya hasil 2 dan 3 adalah dibagikan dengan 4. 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 3. Bandingan 8:12 sama dengan 2:3 karena bisa dibagikan dengan 4 atau sama-sama dibagikan dengan 4. Untuk selanjutnya, Bapak ada memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini diselesaikan dengan cara yang benar. Nah, sebelum Bapak berikan tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Kelompok pertama Gina, ya. Ini untuk kelompok pertama.
ketua. Nah, ketua kelompok dan peserta dari kelompok sama-sama mengerjakan ya, dengan mengerjakan soal yang Bapak berikan. Perhatikan, menyederhanakan perbandingan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi pernyataan, dan mengevaluasi masalah konseptual yang kompleks. Nah, sekarang selesaikan. Sebelum dijawab berkelompok, ini dilihat dulu ya. Ini yang jadi keterangannya. Pita di sini ada pita A, pita B, pita C. Pita A panjangnya 10 cm. Pita B panjangnya 15 cm. Pita C panjangnya 20 cm. Nah, ini disesuaikan dengan jawaban masing-masing kelompok. Bisa dikerjakan.
Ya. Sebelum kita maju kelompok, masih kelompok, yuk kita SPT sama-sama ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Udah siap untuk presentasi? Siap. Baik, untuk pertama kita mintakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Jadi Murjina kan? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunitan Tertina dari perwakilan kelompok 1. Ini tugas kelompok saya. A banding B sama dengan 10 banding 15. Disederhanakan. Jawaban nomor 1. A banding B sama dengan 10 banding 15. Jawaban nomor 2. Disederhanakan dengan membagi 5. Hasilnya 2 banding 3. Jawaban nomor 3. Pita yang lebih panjang adalah pita C. Nah, silakan duduk kan. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita panggilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Perwakilan dari kelompok 2 maju, Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira, perwakilan dari kelompok 2. Jawaban nomor 1. A, B, dan C. A. Panjang pita 10. B. Panjang pita 15. C. Panjang pita 20. 2. Disederhanakan dengan membagi 2 sama dengan 2 bagi 3 dibagi 4. 3. Pernyataan salah. Alasan setengah dari 20 cm adalah 10 cm, sedangkan panjang pita B adalah 15 cm. Kita kasih aplaus pada kawan kita dari kelompok 2. Sekarang kita panggilkan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Inilah hasil tugas kelompok kami. Jawaban nomor 1. A banding B banding C sama dengan 10 banding 15 banding 20. Disederhanakan menjadi 2 banding 3 banding 4. Jawaban nomor 2. A. Kemudian pita sinta 3 banding 5 sama dengan 15 cm. B. Pita yang cukup digunakan adalah pita B. Alasan panjang pita B adalah 15 cm sama dengan kebutuhan sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo anak-anak,
alhamdulillah kita sudah maju 3 kelompok tadi, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Bapak akan menyampaikan hasil dari ujian kelompok tadi. Kita ambil kelompok 3 ya terus. Dari pertanyaan kelompok 3, masalahnya adalah yang satu, sederhanakan perbandingan panjang pita A, B, C. A berapa tadi panjangnya? 10. B 15 cm, C 20 cm. Yang ditanya penyederhanaannya. Di sini adalah ada angka 10, angka 15, angka 20, angka 20. Yang ditanya sederhanaannya. Ini sama-sama dibagikan dengan 5. Terus sebagaimana kelompok 3 tadi, ini perbandingannya 2. 15 dibagi 2, 3. 20 dibagi 5, 4. Ini betul yang disampaikan kelompok 3 tadi. Setelah disederhanakan, maka perbandingannya 2 banding 3 banding 4. Ini untuk jawaban nomor 1 kelompok 3. Yang nomor 2 jawabannya, Sinta ingin membuat 3 hiasan. Setiap hiasan membutuhkan 5 cm. Berarti setiap hiasan dibutuhkan 5 cm pita. Kalau mau dibuat 3 perhiasan, artinya 3 dikalikan dengan 5. 3 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 15 cm. Yang terakhir, pita manakah yang cukup digunakan? Dan sebutkan alasannya. Jadi pita di sini yang cukup digunakan adalah ini yang dibutuhkan 15 cm, ya kan? Jadi yang cukup digunakan adalah pita nomor B, ya kan? Jadi pita yang cukup digunakan adalah pita pita B. Alasannya kenapa? Dikarenakan pita yang diperlukan 15 cm, maka yang perlu digunakan adalah pita nomor B. Baik. Sekarang kita coba lihat tadi yang kelompok 1 juga ya. Kelompok 1 ada pertanyaan, tuliskan perbandingan panjang pita A dan pita B. Di panjang pita A berapa? 10. Panjang pita B 15. Ini pertanyaan berapa tadi? Ini untuk kelompok 3 tadi. Kemudian kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaan tadi. Yang pertama, tuliskan perbandingan panjang pita A dan pita B. Panjang perbandingan panjangnya, perbandingan A 10, pita B 15. Kemudian pertanyaan kedua, sederhanakan perbandingan tersebut. Bagaimana yang kita pelajari tadi, perbandingan penyederhanaan perbandingannya adalah angka 10 dan angka 15 ini sama-sama bisa dibagi dengan 5. Oke, sama-sama dibagi dengan 5. Sama-sama dibagi dengan 5, hasilnya ini 2. Ini 3. Ini untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 3, pita yang lebih panjang adalah, pita yang lebih panjang di sini adalah pita C. Tuh, pita yang lebih panjang di sini adalah pita yang lebih panjang di sini adalah pita B, ya. Karena yang ditanyakan A dan B. Pita yang ditanyakan adalah A dan B. Jadi
Jadi yang panjang di sini antara A dan B adalah kita B. Bagaimana materi hari ini? Bisa kan? Bisa. Ini sebagai penguatan kalian bersama. Seandainya Bapak berikan perbandingan 3 dan 6. 3 dan 6 ya. 3 dibandingkan dengan 6. Ini bakal sama dengan perbandingan berapa? Siapa bisa jawab? Tunjuk tangan. Berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Bandingan 3 banding 6 sama dengan 1 banding 2. Karena sama-sama dibagikan dengan angka yang sama, yaitu 3. Kesimpulan materi hari ini, dalam kita menentukan perbandingan dari suatu nilai adalah dengan kita menentukan terlebih dahulu angka pembagi yang sama. Misal tadi kita ada angka 3 dan 6, itu sama-sama bisa dibagikan dengan 3. Nah, perhatikan kesimpulannya secara umum. Bandingan yang disederhanakan membantu kita mengambil keputusan dengan lebih mudah dan tepat. Kemudian bandingan yang sama disebut perbandingan senilai. Sama itu adalah perbandingan senilai. Yang selanjutnya, kesamaan perbandingan dapat dianalisis dengan menyederhanakan perkalian silang atau tabel. Kebenaran pernyataan dapat dievaluasi dengan alasan yang tepat. Bagaimanakah proses pembelajaran tadi? Menyenangkan? Nah, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Apa yang membuatmu tertarik pada pelajaran tadi? Nonton video, Pak. Cek kelompok, Pak. Ya. Mengetahui tentang perbandingan, Pak. Apa hal yang penting kamu pelajari hari ini? Perbandingan, Pak. Yang terakhir, apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya dapat lebih menarik? Lebih menyenangkan lagi, Pak. Lebih kompak lagi, Pak. Kita kasih aplaus ya. Baik, alhamdulillah untuk pelajaran materi perbandingan sudah kita pelajari bersama. Bagaimana? Asik kan? Seru? Sudah dipahami? Untuk materi selanjutnya, setelah materi perbandingan, kita nanti ada materi geometri atau tentang bangun ruang. Bapak harapkan semua anak-anak Bapak sebelum kita belajar nanti hari-harinya, anak-anak Bapak bisa mempelajari dulu di rumah bagaimana gambar-gambar dari bangun ruang. Jadi itu sebagai tugas di rumah, pelajari tentang gambar-gambar dari bangun ruang. Bisa dilihat nanti tentang balok. Balok itu bagaimana gambarnya. Kemudian nanti ada kubus. Jadi kita akan mempelajari volume di sebelumnya. Kemudian Bapak persilakan dulu untuk di rumah mempelajari tentang bagaimana gambar dari kubus itu sendiri. Kemudian ada bangun balok. Kemudian kalian bisa
lihat bangun-bangun sekitar mana yang menyerupai tentang dengan balok atau bangun yang menyerupai tentang kubus. Semua banyak di rumah, banyak nanti. Jadi pertama dulu lihat dulu bagaimana balok itu, gambar balok digambarkan terus. Kemudian kalian Bapak tugaskan juga untuk melihat bangun-bangun sekitar yang sama bentuknya dengan kubus ataupun dengan balok. Jadi baru setelah kalian pelajari itu apa bangun ruang kubus yang sama dengan kehidupan kita sehari-hari, itu banyak. Misalnya nanti ada ngapus, kemudian ada tabung yang bentuknya seperti kaleng susu, kemudian ada batako. Nah itu nanti dipersiapkan di rumah ya. Bisa kan? Bisa. Baik. Untuk hari ini kita bedahi pertemuan kita dengan materi perbandingan. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan Bapak harapkan ini bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Paling tidak mungkin ada adik-adiknya ya kan, sekolah yang kelas 5, kelas 4 bisa diajari bagaimana cara kita membagi bilangan, atau paling tidak mungkin ada soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan. Baiklah, walaupun tadi sudah membacakan doa, tadi sudah diberikan doa yang bagus, semoga kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah dan selamat pada saat kita pulang sekolah. Ini pulang ke tempat masing-masing dan jangan keluar, jangan pulang ke tempat yang lain. Ya, pulang terus ke rumah, jumpai orang tua, cium tangan orang tua, minta maaf orang tua kalau ada salah dan hilang. Baik, sekarang kita tutup dengan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam. Pembelajaran kita hari ini, Bapak mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.